Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, kita telah sampai pada pelajaran yang kelima. Nah, kita bahas latihan yang keempat. Ya, Ainul fa'ila wal maf'ula bihi fil jumalil atiyah. Tentukan fa'il dan maf'ulun bih pada kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Dha' khattan wahidan tahta al-fa'il wa khattaini tahta al-maf'ula bihi. Tahta maf'uli bihi. Letakkan satu garis di bawah fa'il dan letakkan dua garis di bawah maf'ul bih. Washkal akhira kulli minhuma. Dan berilah harakat pada akhir setiap dari keduanya. Nah, yang pertama, kasarat tiflul qalama. Kasarat tiflul qalama. Ya, anak kecil tersebut mematahkan pena. Ya. Kasara, kata kerja kasara, ya, artinya mematahkan atau merusak. Siapa yang merusak? At-tiflu. Ya, berarti yang melakukan pekerjaan ini adalah fa'il. Berarti fa'ilnya at-tiflu. Ya, letakkan satu garis di bawah tiflu. Kemudian al-qalama. Al-qalama itu, ya, objeknya yang dirusak, ya, berarti dia maf'ulun bih. Maf'ulun bihi, maka dikasih dua garis di bawahnya, ya. At-tiflu sebagai fa'il, al-qalama sebagai maf'ulun bih. Kemudian ghasalat aminatul mindila. Ghasalat aminatul mindila. Aminah telah mencuci sapu tangan. Aminah sebagai fa'il, kemudian mindil sebagai maf'ul bih. Kemudian 3, akala usamatul ainaba wa akalat zaujatuhul mauza. Ya. Akala usamatul ainaba wa akalat zaujatuhul mauza. Usamah makan anggur dan istrinya makan pisang. Ya, al-mauza itu pisang, al-ainab anggur. Ya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya usamatu. Usamah fa'il. Al-ainab maf'ul bih. Zaujatuhu zaujah fa'il. Al-mauza maf'ul bih. Kemudian 4, syaribatil baqaratul ma'a. Syaribatil baqaratul ma'a. Sapi betina tersebut minum air. Nah, syaribat itu telah minum. Ya, sapi betina tersebut telah minum air. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya al-baqaratu. Maf'ul bihnya mana? Al-ma'a, air. Nah, kemudian nomor 5, hafidha Hamzatul Qur'ana. Hafidha Hamzatul Qur'ana. Ya, Hamzah, ya, telah menghafal Al-Qur'an. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya Hamzatu. Maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya Al-Qur'ana. Nah, 6, Dharabat Fatimatu bintaha. Dharabat Fatimatu bintaha. Ya, Fatimah telah memukul anak perempuannya. 6, dharabat itu fi'il, ya. Ada tak sukun karena dia pelakunya perempuan. Fa'ilnya perempuan, maka ada tak sukun. Dharabat. Nah, Fatimatu. Fatimah sebagai fa'il, ya, sebagai pelaku, orang yang memukul. Kemudian bintaha, ya, sebagai maf'ul bih, ya, yang dipukul.
Nah, darabat Fatimah tu bintaha. Fatimah telah memukul anak perempuannya. Nomor 7. Qatala ar-rajulul hayyata bil hajari. Qatala ar-rajulul hayyata bil hajari. Ya. Seorang laki-laki tersebut telah membunuh ular dengan batu. Qatala itu telah membunuh ar-rajul, ya, seorang laki-laki. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ar-rajul. Ar-rajulu itu fa'il. Kemudian maf'ul bihnya mana? Al-hayyata, ya, yang dibunuh. Al-hayyata itu maf'ul bih. Paham ya? Jadi qatala ar-rajulul hayyata, ar-rajulu sebagai fa'il, al-hayyata sebagai maf'ul bih. 8. Sami'a Bilalun al-adhana wa dhahaba ila al-masjid. 6. Sami'a Bilalun al-adhana wa dhahaba ila al-masjid. Bilal mendengar azan dan dia pergi ke masjid. Nah, Bilal mendengar azan dan dia pergi ke masjid. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Bilalun. Bilal sebagai fa'il, al-adhana sebagai maf'ul bih. 9. Katabal mudarrisud darsa 'ala sabburati. Katabal mudarrisud darsa 'ala sabburati. Ya, Pak Guru telah menulis pelajaran di atas papan tulis. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-mudarrisu. Maf'ul bihnya ad-darsa. Nah. 10. Fatahal baqqalu dukkana fi sa'ati thaminati. Fatahal baqqalu dukkana fi sa'ati thaminati. Ya, pedagang baqqal ya, bakul ya. Pedagang tersebut telah membuka toko pada jam 8. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah baqqalu, ya, karena dia orang yang membuka, orang yang melakukan pekerjaan. Ya, dia sebagai fa'il baqqalu. Maf'ul bihnya mana? Ad-dukkana, ya, karena dia yang dikenai pekerjaan, dia yang dibuka, ad-dukkana. Nah, maf'ul bih. Nah, ya. Nah, itu dikoreksi ya. Nah, kalau yang salah ya jawabannya dibenarkan nanti ya. Nah, ahsantum. Nomor 5 ya. Akmilil jumal al-atiyata bikalimatin munasibatin wadbitha bisyaql, ya. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan ya kalimat yang dengan kata yang sesuai dan tentukan harokat akhir katanya. Ya, ini nanti jawabannya bisa berbeda-beda ya. Nah, ya. Nomor 1, man fataha titik-titik. Man fataha, siapa yang telah membuka. Membuka apa? Ya. Bisa man fataha dukkana, ya, siapa yang telah membuka toko. Man fatahal baba, ya. Misalnya man fataha babal fasli, man fataha babal masjidi, ya. Man fataha babal ghurfati. Nah, ya, siapa telah membuka pintu kelas, siapa telah membuka pintu masjid, siapa telah membuka pintu kamar. Man fataha dukkana, siapa telah membuka toko, ya. Man fataha nafidhata, siapa yang telah membuka jendela. Nah, banyak ya. Man fataha al-kitaba, siapa telah membuka kitab tersebut. Nah, ya. Ya, jawabannya bisa berbeda-beda, ya. Yang penting dia kedudukannya maf'ulun bih, ya, harokatnya fathah. Man fatahal babal fasli, man fataha babal masjidi, man fataha nawafidha, man fataha dukkana. Nah, dan lain-lain. Ya, pokoknya sesuatu yang bisa dibuka, silahkan ditulis di sana. Ya, perhatikan dia harokatnya fathah karena dia sebagai maf'ulun bih. Kemudian nomor 2, ghasalat ukhti titik-titik, ya. Saudari perempuanku telah mencuci apa? Ghasalat ukhti mindila, ya. Saudara perempuanku telah mencuci sapu tangan. Ghasalat ukhtil qamisa, ya. Saudara perempuanku telah mencuci kemeja. Ghasalat ukhti as-sayyarata, ya.
saudara perempuanku telah mencuci mobil. Ya, ghasalat ukhti, ya, apa, ad-darajata misalnya. Ya, saudari perempuanku telah mencuci sepeda. 6. Dan lain sebagainya. Nomor 3, titik-titik ar-rajulul hayyata bil 'asa. Ya, ar-rajulu seorang laki-laki, al-hayyata ular, bil 'asa dengan tongkat. Ya, kira-kira ular diapakan oleh laki-laki tersebut? Berarti di sini dibutuhkan apa? Fi'il, dibutuhkan kata kerja. Ya, misalnya apa? Qatalar rajulul hayyata bil 'asa. Ya, seorang laki-laki telah membunuh ular dengan tongkat. Ya, darabar rajulul hayyata bil 'asa. Ya, daraba. Ya, seorang laki-laki tersebut telah memukul ular dengan tongkat. Nah, nah, dan lain-lain. Nah, nomor 4, titik-titik Yusuful qahwata. Yusuf, ya, al-qahwah kopi. Yusuf kopi, berarti dia butuh kata kerja. Kira-kira kopi tersebut diapakan Yusuf? Kira-kira kopi tersebut diapakan Yusuf, ya. Ya, diminum bisa, ya. Syariba Yusuful qahwata. Ya. Syariba Yusuful qahwata. Yusuf telah minum kopi. Ya. Ya, bisa membeli. Ishtara Yusuful qahwata. Ishtara Yusuful qahwata. Ya, Yusuf telah membeli kopi. Nah, dan lain-lain. Nomor 5, katabal mudarrisu titik-titik ala sabburah. Kataba telah menulis, al mudarrisu Pak Guru, ya, Pak Guru telah menulis titik-titik ala sabburah di atas papan tulis. Ya, kira-kira Pak Guru tersebut menulis apa? Ya, berarti di sini dibutuhkan apa? Maf'ul bih. Ya, dibutuhkan apa? Objeknya, maf'ulun bih. Karena dia sudah ada fa'il, sudah ada pelaku, al mudarrisu. Pak Guru telah menulis apa? Nah, menulis pelajaran misalnya. Katabal mudarrisu darsa ala sabburati. Katabal mudarrisu darsa ala sabburati. Pak Guru telah menulis pelajaran di atas papan tulis, seperti itu. 6. Nomor 6, titik-titik Su'adul khubza. Ya, Su'ad itu nama perempuan. Su'ad nama perempuan. Su'ad roti. Ya, kira-kira roti ini diapakan Su'ad? Ya, dimakan, ya. Berarti nanti kata kerjanya akalat, ya, pakai tak sukun, ya. Akalat Su'adul khubza. Ya, Su'ad telah makan roti. Membeli bisa ishtarat Su'adul khubza misalnya. Nah, kemudian nomor 7, qara'tu titik-titik. Qara'tu itu artinya aku telah membaca, ya. Aku telah membaca, sudah ada fi'il kata kerja membaca, sudah ada fa'il pelaku, yakni aku atau saya, ya. Aku telah membaca. Membaca apa? Apa yang, ya, apa yang kamu baca, ya. Bisa qara'tul Qur'ana, aku telah membaca Al-Qur'an. Qara'tud darsa, aku telah membaca pelajaran, ya. Qara'tul haditha, aku telah membaca hadis, ya. Qara'tul majallata, aku telah membaca majallah. Nah, dan lain-lain. Kemudian nomor 8, a titik-titik al-adzana ya Hamzatu. A itu pertanyaan, apakah titik-titik al-adzana ya Hamzah. Ya. Ya, berarti butuh apa? Butuh fi'il. Nah, kira-kira adzan itu, ya, diapakan oleh Hamzah, ya, didengar bisa. Berarti asami'tal adzana ya Hamzatu. Asami'tal adzana ya Hamzatu. Apakah engkau telah mendengar adzan wahai Hamzah? Nah, asami'ta, ya, karena yang ditanya karena Hamzah ini orang kedua, orang yang ditanya, ya, kamu. Asami'tal adzana ya Hamzatu. Apakah engkau telah mendengar adzan wahai Hamzah? Ya, sami'ta.
9 titik-titik at-tajiru dukana, ya. At-tajir ya pedagang, dukan toko, ya. Kira-kira toko ini diapakan oleh pedagang? Ya, dibuka bisa, ya. Fatahat tajirud dukana. Fatahat tajirud dukana. Ya, sedang pedagang tersebut telah membuka toko. Kemudian nomor 10 titik-titik at-tullabu minal fasli. At-tullabu minal fasli. Ya, para pelajar dari kelas. Ya, kira-kira apa? Ya. Keluar bisa, ya. Kharajat tullabu minal fasli. Kharajat tullabu minal fasli. Para pelajar telah keluar dari kelas, ya. Itu ya. Yang kurang apa? Jawabannya yang belum benar dikoreksi, dibenarkan. Nah, kemudian latihan ke-6, perhatikan. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Jadikanlah setiap dari kata-kata berikut ini sebagai maf'ulun bih dan tentukan harokat akhirnya. Tentukan harokat akhirnya. Ingat, harokat asli maf'ul bih itu adalah fathah. Harokat asli maf'ulun bih adalah fathah. Nah, kata-kata di bawah ini Al-Qur'an, at-tufah, ya, apel, ad-darsu, pelajaran, al-qahwah, kopi, al-babu, pintu, al-qamisu, ya, kemeja. Ini semuanya itu ya dijadikan maf'ul bih, ya. Tentu satu-satu ya, bukan semuanya. Al-Qur'an dijadikan maf'ulun bih. Ya, Al-Qur'an itu kira-kira diapakan? Al-Qur'an kira-kira diapakan? Bisa dibaca. Ya, kemudian nanti datangkan fi'il, misalnya membaca, misalnya qara'a. Ya, datangkan fa'il, siapa yang membaca? Ya, misalnya Muhammadun atau at-talibu atau apa? Atau siapa saja, ya. Yang penting dia pelaku. Nanti harokatnya dhammah. Misalnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Ya, Muhammad membaca Al-Qur'an. Nah, ya, itu ya dikerjakan. Paham ya? At-tufah, apel, ya. Apel diapakan? Ya, dimakan. Bisa. Ad-darsu, pelajaran diapakan? Ditulis bisa, dihafal bisa. Al-qahwah, kopi, kopi diapakan? Diminum. Al-babu, pintu diapakan? Dibuka. Kata kerja membuka apa? Al-qamis, kemeja, ya, kemeja itu ya, bisa dicuci. Nanti kata kerja mencuci itu apa? Kemudian setelah kata kerja datangkan pelakunya, ya. Siapa yang mencuci? Kemudian baru apa yang dicuci. Nah, paham ya, susunannya seperti pada apa? Seperti pada latihan ketiga itu, ya. Qara'atul talibul Qur'ana, seperti itu. Ya, datangkan fi'il, kemudian datangkan fa'il pelaku at-talibu, kemudian baru maf'ul bih, ya, susunannya seperti itu. Nah, paham ya? Kemudian latihan ke-6, ya, latihan ke-7, ta'ammalil mithalainil atiyain. Perhatikan dua contoh berikut ini. Yang pertama, at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Ya. Kemudian ya, at-tullabnya ditaruh di tengah menjadi dhahabat tullabu ilal mal'abi. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Kemudian contoh kedua, at-talibatu dhahabna ilal maktabati. Ya. Kemudian at-talibatnya ditaruh di tengah menjadi dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Nah, perhatikan perbedaan antara atas dan bawah. Kalau yang di atas, ya, ya. Kalau yang di atas, nomor 1 ini yang di atas, at-tullabu dhahabu ilal mal'abi, namanya jumlah ismiyah. Namanya apa? Jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. At-tullabu itu isim, ya. Tullab itu isim, berarti ini jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan
isim ya. Nah, perhatikan at-tullab isimnya apa? Mubtada'nya jamak, at-tullabu jamak. Ya. Nanti fi'ilnya juga ikut jamak dhahabu. Paham ya? At-tullabu dhahabu. Ya, jumlah ismiyah. Kalau mubtada'nya isimnya itu jamak, maka fi'ilnya juga ikut jamak ya, fi'ilnya mengikuti. Ya. Mufrad ya. Jamak. At-tullabu dhahabu ilal mal'ab. Kemudian yang bawah itu ya, dhahabat tullabu ilal mal'abi. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang diawali dengan fi'il. Jumlah yang diawali dengan apa? Fi'il. Ya. Dhahabat tullabu diawali dengan dhahaba. Dhahaba itu fi'il. Berarti dia jumlah fi'liyah. Perhatikan kalau jumlah fi'liyah ya, walaupun fa'ilnya at-tullab ya, fa'ilnya at-tullab di sana itu jamak, maka fa'ilnya tetap mufrad. Fi'ilnya tetap mufrad fi'ilnya. Ya. Dhahaba tetap satu walaupun fa'ilnya jamak. Tapi berbeda tadi ya, yang jumlah ismiyah tadi. Ya, kalau dia mubtada'nya itu jamak, maka fi'ilnya ikut jamak ya. Isimnya at-tullabu itu jamak ditaruh di depan. Berarti nanti fi'ilnya ikut jamak dhahabu. Tapi kalau yang di bawah itu dhahabat tullabu, walaupun fa'ilnya itu jamak, at-tullabu jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad dhahaba, tetap satu bentuknya dhahaba. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Artinya sama, hanya beda susunan saja. Kalau yang di atas itu ya jumlah ismiyah ya. Kalau yang di bawah jumlah fi'liyah. Nah, terus contoh nomor 2 perhatikan. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Ini sama. Ini namanya jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim ya. Kalau isimnya atau mubtada'nya itu at-talibatu jamak, ya di sana jamak muannats, maka fi'ilnya ikut jamak dhahabna. Tapi kalau ya bawah itu dhahabatit talibatu ilal maktabati. Walaupun fa'ilnya at-talibatu itu jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Fi'ilnya apa? Tetap mufrad. Dhahabat ya, dhahabat itu satu orang perempuan telah pergi. Ya. Karena dia jumlah fi'liyah, maka walaupun fa'ilnya at-talibatu itu jamak ya, tapi fi'ilnya tetap mufrad dhahabat ya. Karena dia jumlah fi'liyah. Beda kalau dia jumlah ismiyah ya. Maka fi'ilnya mengikuti apa? Mubtada'nya, mengikuti kata sebelumnya. Kalau sebelumnya jamak, maka dia ikut jamak. Ya, at-talibatu dhahabna. Nah, kalau dia mufrad, ya, dia juga mufrad. At-talibatu dhahabat, seperti itu. Paham ya? Nah, ya. Kita latihan ke-8 agar supaya lebih paham lagi. Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddihan fil mithal. Ya, kama huwa muwaddihan fil mithali. Qaddimil fi'la. Ya, dahulukanlah fi'il. Dahulukanlah fi'il. Artinya fi'ilnya taruh di depan. Fil jumalil atiyah, pada kalimat-kalimat berikut ini. Kama huwa muwaddihan fil mithali, sebagaimana yang dijelaskan pada dalam contoh tadi. Ya. Fi'ilnya ditaruh di depan. Contohnya nomor 1. Al-auladu syaribul qahwata. Al-auladu syaribul qahwata. Anak-anak laki-laki tersebut ya telah minum kopi. Al-auladu syaribu, ini kan jumlah ismiyah. Perintahnya dahulukanlah fi'il. Fi'ilnya mana itu? Syaribu itu fi'il. Fi'ilnya taruh di depan. Yang menjadi bagaimana? Syaribal auladul qahwata. Syaribal auladul qahwata. Ya menjadi syaribah. Ya, menjadi bentuk
mufrad tunggal, syariba satu, ya karena dia jumlah fi'liyah. Paham ya seperti itu. Nah, seperti itu ya perintahnya. Al-auladu syaribul qahwata, ya. Anak-anak laki-laki tersebut telah minum kopi. Ya. Al-aulad itu mubtada, ya, itu isim ya, mubtada. Syaribu itu fi'il. Itu apa fi'il menduduki kedudukan khabar. Fi'il ya. Nah, perintahnya apa toh? Perintahnya fi'ilnya ditaruh di depan. Dahulukanlah fi'il. Ya, fi'ilnya ditaruh di depan. Menjadi apa? Syaribal auladul qahwata. Menjadi bentuknya tunggal. Syariba, bukan syaribu. Ya, bukan apa? Bukan syaribul auladu, bukan. Ya, tapi syariba. Ya. Nah, itu semuanya seperti itu dijadikan seperti contoh itu ya, dikerjakan ya. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.